Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama Renungan Harian GKI Sangkrah. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Pagi ini Tuhan berikan kami kesehatan yang baik untuk kami dapat memasuki kehidupan di hari ini yang penuh sukacita di dalam pertolongan dan kuasa Tuhan. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kehidupan kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan sebagian firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, agar firman yang hendak kami baca dan kami renungkan, dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Injil Tuhan dari Amsal pasal 10 ayat 12 dan dari 1 Petrus 4 ayat 8. Saya akan bacakan dari Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Dilanjut dari 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah di antara Bapak, Ibu, Saudara sampai dengan saat ini masih menyimpan dendam, atau rasa sakit hati, atau sulit untuk mengampuni seseorang karena orang itu telah menyakiti atau mengecewakan Bapak, Ibu? Nah, di dalam ungkapan bahasa Jawa berbunyi demikian, dadi dalan emoh ngambah, dadi godhong emoh nyuwek, dadi banyu emoh nyawuk. Ungkapan ini menggambarkan kebencian seseorang terhadap orang lain, sehingga menjatuhkan semacam kutukan, tidak mau bersentuhan atau berhubungan dengan orang itu lagi seumur hidup. Biasanya sikap seperti ini bermula dari perselisihan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian yang mendalam, sehingga terbawa sampai dengan waktu yang begitu lama. Meskipun kejadian seperti ini merupakan kemungkinan yang wajar di dunia ini, namun sebaiknya dihindari. Mengapa demikian? Karena permusuhan, baik yang besar maupun yang kecil, akan selalu menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak, serta orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada nasihat dalam bahasa Jawa, terdapat dalam semboyan yang berbunyi demikian. Wani ngalah luhur wekasane. Nah, jika nasihat ini dijalankan, artinya bila salah satu pihak berani menyatakan dirinya bersalah dan meminta maaf, serta akhirnya mengalah, permusuhan yang besar dapat dihindari atau diredam sedini mungkin. Manusia dilahirkan di dunia ini untuk mengatur dan menyejahterakan kehidupan, dalam arti mendatangkan damai sejahtera di dunia ini. Jadi mencegah atau menghindari perseteruan yang memicu kebencian itu adalah tugas bagi setiap umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Amsal 10 ayat 12 yang berbunyi kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Dan dari 1 Petrus 4 ayat 8 yang berbunyi, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
perjanjian lama dan perjanjian baru memuat nasihat ini. Ya. Amsal 10 ayat 12 yang kita baca hari ini dan 1 Petrus 4 ayat 8 menutupi di sini mengandung arti mengampuni. Tidak hanya menyembunyikan kesalahan agar tidak terlihat. Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkannya, cinta kasih mengampuni kesalahan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan dalam perjanjian lama sering digambarkan dengan cara yang seperti ini. Dosa yang ditutupi sama dengan pelanggaran yang diampuni. Demikian pula sebaliknya. Bisa dibandingkan dari Mazmur 32 ayat 1. Saya akan bacakan. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Serta dengan Nehemia 4 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika benci melanda, kesalahan orang lain menjadi begitu jelas. Nah, pernahkah ini Bapak, Ibu, Saudara alami? Sering upaya meminta pendapat pihak ketiga, itu malah membuat kesalahan itu semakin jelas dan kebencian semakin besar. Firman Tuhan mendorong yang sebaliknya. Mengasihi itu mengampuni. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, milikilah hati yang mengampuni. Milikilah hati yang mengasihi, sehingga kita tidak menyimpan dendam dalam hati kita untuk dibawa di dalam kehidupan yang panjang. Kiranya kita bisa memahami dan bisa menerima, karena Tuhan Yesus terlebih dulu mengampuni segala pelanggaran dosa kita dan menyelamatkan setiap kita. Dan kiranya kita juga dapat mencontoh teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyadarkan setiap kami, agar kami tidak menyimpan dendam di dalam hati kami untuk dibawa di dalam kehidupan yang panjang. Tetapi Tuhan mengajarkan kami agar kami memiliki kasih yang begitu tulus, memiliki kasih yang sungguh-sungguh, sehingga dengan kasih akan menutupi kesalahan dan dosa sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sendiri telah lebih dahulu mengasihi kami dan mengampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.